Halo Seriki dan teman-teman yang kami hormati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil midterm exam Principles of Marketing Communication yang telah kami diskusikan. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ikadek Edwin Gustiana, NIM 23110270239. Saya Maheswari Kalista Anargia Astro Istiantoro dengan NIM 231102704448. Halo, perkenalkan saya Marsha Julia dengan NIM 23110270300302. Saya Ahmad Mona Priyanto dengan NIM 231102702651. Halo semuanya, nama saya Dewa Ferdian Tahir dengan NIM 231102703332. Saya Edwin Gustiana akan menjelaskan nama brand dan logo yang telah kami pilih. Nah, dalam gambaran brand Wiper kami ingin memberikan solusi yang praktis dan handal bagi pelanggan kami. Terus ada pun logo yang bisa dilihat, kami menampilkan alat obeng dan kunci baut sebagai simbol keahlian kami dalam menangani masalah. Terus ada pun warna. Kami memilih warna ungu dan warna hitam. Ini dipilih karena warna ungu mewakilkan keberanian dan kreativitas, sedangkan warna hitam melambangkan keandalan. Terus kami juga memiliki slogan yaitu You break it and we fix it. Ini adalah bentuk janji kami kepada pelanggan bahwa kami siap membantu memperbaiki masalah dengan cepat dan andal. Terus kami juga memiliki jingle yaitu ketika orang mendengar atau terdengar suara Wiper, langsung disambut dengan You break it and we fix it. Nah, hal ini juga mengajak pelanggan untuk percaya pada kemampuan ini. Dengan adanya jingle ataupun slogan ini, kami berharap adanya jingle ini, orang-orang dan masyarakat umum teringat kepada adanya brand kami yaitu Wiper. Terus di sebelah kiri adalah aplikasi Wiper, gambaran kami, yang dimana pelanggan bisa mudah memesan layanan, melacak status perbaikan, dan mendapatkan tips perawatan alat mereka. Dengan fitur-fitur ini, kami ingin memberikan pengalaman yang nyaman dan memuaskan bagi setiap pelanggan kami. Di sini saya akan menjelaskan apa itu brand Wiper dan kenapa Wiper ini dibuat. Jadi, Wiper adalah sebuah platform aplikasi di mana pelanggan dapat menggunakan jasa teknisi secara cepat dan praktis. Apabila ada kerusakan di rumah kalian, di kantor kalian, dan sebagainya, Wiper dapat menawarkan jasa perbaikan tersebut. Wiper dibuat karena beberapa masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti kurangnya kepercayaan pada teknisi karena takut tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Ada juga tidak ada waktu untuk menghubungi teknisi karena sibuk, serta lokasi yang jauh dari tempat reparasi dan teknisi. Oleh karena itu, terciptalah Wiper untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah di atas atau orang yang ingin mendapatkan teknisi yang cepat dan efisien. Karena Wiper menawarkan banyak sekali seperti customer service untuk konsultasi dan sebagainya. Udah gitu, website yang konsisten, efisien, dan praktis buat kalian semua, serta sertifikasi teknisi yang terpercaya pastinya. Selanjutnya ada produk, place, dan price. Yang pertama itu ada produk. Nah, Wiper ini merupakan layanan perbaikan dan pemeliharaan elektronik untuk perumahan ataupun perkantoran. Yang kedua ada place. Nah, selain dapat diakses secara website ataupun aplikasi, nah Wiper ini memiliki store langsung seperti ruko sebagai bentuk layanan offline terhadap pelanggan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah price. Nah, untuk kerusakan dan perawatan ringan, Wiper mengklaim dapat memperbaiki dalam waktu 30 menit. Nah, Wiper ini juga memberikan 1 kali free service kepada pelanggan yang sudah melakukan perbaikan sebanyak 10 kali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama ada segmenting. Segmenting dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama demografik, kedua geografik, ketiga behavioral, dan keempat psychographic. Demografik yang pertama yaitu usia. Usia pengguna yang ditargetkan oleh Wiper merupakan pengguna yang berusia 25-60 tahun. Yang kedua, pendapatan menengah ke atas. Ketiga, agama, semua agama. Keempat, jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Di bagian kedua yaitu geografik. Yang pertama kita ada wilayah yaitu perkotaan dan pinggir kota, dan kawasan yang merupakan apartemen, daerah perkantoran, ataupun perumahan. Yang ketiga ada behavioral, yaitu penggunaan, yaitu konsumen yang membutuhkan atau memerlukan perbaikan ataupun perawatan rumah. Dan manfaat, konsumen mencari solusi yang efisien dan tetap dikerjakan oleh para profesional untuk mengatasi masalah teknis mereka. Yang terakhir dari bagian segmenting adalah psychographic. Yang pertama nilai, konsumen yang mementingkan kualitas. Yang kedua sikap, konsumen yang mencari solusi tanpa repot. Dan yang ketiga gaya hidup, yaitu ditujukan kepada orang yang mencari para profesional dalam bidangnya. Selanjutnya pada bagian targeting untuk Wiper, yang pertama itu pemilik bisnis kecil dan menengah atau UKM, di mana pemilik bisnis yang membutuhkan akses cepat terhadap teknisi untuk mengatasi permasalahan yang ada di tempat usahanya atau di kantornya secara profesional.
Yang kedua, manajer fasilitas yang merupakan seorang individu yang bertanggung jawab atas perbaikan atau pemeliharaan untuk pusat perbelanjaan, perkantoran, atau bangunan komersil lainnya. Yang ketiga yaitu pemilik properti dan pengelola apartemen. Karena pemilik properti dan pengelola apartemen memerlukan teknisi untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin di unit-unit mereka. Yang keempat yaitu kontraktor dan pengembang properti. Kontraktor dan pengembang properti yang memerlukan teknisi untuk menangani instalasi MEP dalam proyek yang dikerjakan yang berupa konstruksi ataupun renovasi. Yang kelima, pengguna rumahan yang dimana individu atau keluarga yang membutuhkan teknisi untuk memperbaiki peralatan rumah tangga seperti AC, listrik, ataupun pipa air. Yang terakhir yaitu manajer fasilitas hotel dan resort. Ia itu merupakan individu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan di dalam hotel dan resort yang memerlukan akses cepat terhadap teknisi untuk memastikan kenyamanan tamu. Selanjutnya pada bagian positioning, yang pertama itu kemudahan akses teknisi, yaitu platform online intuitif untuk mencari dan memesan teknisi. Yang kedua, proses yang cepat dan mudah untuk menemukan solusi teknis. Selanjutnya yaitu pilihan teknis berkualitas, yaitu teknisi terverifikasi dan berkualitas dalam bidang MEP, Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Yang kedua yaitu jaminan bahwa teknisi yang dipilih adalah yang terbaik dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu fokus pada memberikan pengalaman untuk pelanggan yang memuaskan. Yang kedua yaitu layanan cepat, responsif, dan ramah. Selanjutnya yaitu inovasi dan layanan teknis, yaitu pengembangan solusi teknologi untuk meningkatkan proses pencarian dan pemesanan teknis. Yang kedua yaitu penyediaan solusi teknis yang inovatif dan efisien. Yang terakhir yaitu jaminan kualitas dan keandalan, yaitu jaminan kualitas dan keandalan dalam setiap layanan yang telah disediakan oleh WIPER. Dan yang kedua yaitu kepercayaan penuh terhadap kemampuan teknisi yang telah dipilih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang audience strategy approach, yaitu push strategy. Pada push strategy terbagi menjadi 4, yaitu ada promosi penjualan secara langsung. Promosi penjualan secara langsung direncanakan ada 4 program juga, yaitu ada diskon dan penawaran khusus. Diskonnya seperti diskon pengguna pertama kali, kemudian ada program loyalitas khusus pengguna yang sudah berlangganan dengan WIPER, kemudian ada brosur dan katalog, serta paket informasi yang berisikan promosi-promosi yang sedang berlangsung di WIPER. Kemudian yang kedua yaitu ada personal selling. Di personal selling ada tenaga penjualan, demonstrasi langsung. Demonstrasi langsung yaitu melakukan demonstrasi langsung di lokasi, menunjukkan kepada pelanggan potensial kemampuan teknisi kami dalam memperbaiki masalah umum yang mungkin terjadi. Kemudian ada email marketing dan media sosial. Yang ketiga ada partisipasi dalam acara dan pameran, yaitu pameran dan acara lokal serta sponsor acara. Untuk mempromosikan penjualan WIPER, kita dapat berpartisipasi dalam pameran bisnis lokal, acara komunitas, atau pameran perumahan secara langsung kepada audiens yang relevan. Kemudian sponsor acara, WIPER dapat menjadi sponsor acara yang berhubungan dengan perumahan atau kantor, seperti seminar tentang pemeliharaan properti atau konferensi manajemen fasilitas. Selanjutnya yang keempat yaitu kemitraan dan aliansi. Kemitraan bisa dilakukan dengan developer dan manajemen properti, kemudian kolaborasi dengan toko peralatan, kerjasama dengan toko peralatan elektronik dan non-elektronik untuk menawarkan layanan perbaikan dari WIPER kepada pelanggan mereka. Kemudian pada push strategi terbagi juga menjadi 4, yaitu ada media sosial, penawaran khusus dan promosi, kolaborasi dengan influencer atau KOL, kemudian ada email marketing. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.